Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Azza wa Jalla yang telah menyibukkan kita di atas ketaatan kepadanya, yang dimana hal ini adalah karunia terbesar untuk seorang hamba daripada seluruh dunia dan seisinya. Yang sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaataini qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh. Ketika Allah menyempatkan kita untuk salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun, jauh lebih bagus untuk dunia alam barzah akhirat kita, minad dunya wa ma fiha, dari kebendarahan dunia dan apa yang berada di dalamnya. Artinya kalau solat sunnahnya saja kita mampu melakukannya di atas taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, bagaimana lagi solat subuhnya? Maka dari itu kerugian. Berapa banyak manusia yang begadang hingga di malam hari untuk mengejar dunia dan ketinggalan solat subuhnya. Dia mendapatkan sedikit dari dunia untuk kehilangan sesuatu yang lebih besar. Dan ini adalah sungguh kebodohan di atas kebodohan. Kemudian di pertemuan kali ini, sebagaimana yang telah kita ceritakan bahwasanya ada 2 pemuda yang masuk di dalam penjara, yang dimana pemuda ini akan ditakwilkan mimpinya oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yang mengakibatkan Nabi Yusuf semakin dimuliakan di dalam penjara karena dia mampu menakwilkan mimpi. Dan banyak lagi mukjizat di dalam penjara akan kita uraikan satu persatu. Dan ini yang dibenarkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Yusuf ayat 36. Kata Allah Azza wa Jalla, wa dakhala ma'ahu sijnu fatayan, dan telah masuk 2 orang ke dalam penjara, 2 pemuda. Qala ahaduhuma, dan berkata salah satunya, inni arani a'siru khamra, sesungguhnya saya melihat di dalam mimpi saya memeras khamar. Jadi dia bermimpi, yang dimana kita sudah ceritakan bahwa 2 pemuda ini itu dimasukkan ke dalam penjara karena ingin membunuh raja, yaitu salah satunya di makanannya memberikan racun pada raja. Akhirnya dia dipenjara disebabkan ingin diselidiki terlebih awal siapa orang di belakang sehingga ia ingin membunuh raja. Akhirnya kedua ini berlalu waktu, dia bermimpi. Mimpi inilah yang menjadi keputusan nanti ketika dia dikeluarkan, apa keputusan raja kepada mereka berdua. Ketika salah satu dari pemuda ini mimpi, dia mengatakan bahwa saya bermimpi raja dalam keadaan marah mukanya, akan tetapi saya disuruh memeras khamra, yaitu saya disuruh memeras anggur yang dijadikan khamar. Karena raja ini, dia salah satu kebiasaannya adalah meminum khamar. Bahkan raja ini, raja ketiga Mesir, itu meninggal di atas keadaan sakit kepalanya disebabkan khamar, yang dimana tidak berhenti sakitnya kalau dia berhenti minum khamar. Jadi dia minum khamar terus supaya tidak terlalu sakit rasanya. Dan akhirnya di akhir hidupnya raja itu memukul kepalanya dengan pukulan keras yang mengakibatkan dia meninggal dunia. Ini bahayanya dari perbuatan maksiat. Namun kita kembali ke 2 pemuda ini. Jadi salah satunya dia bermimpi bahwa dia memeraskan anggur yang dijadikan khamar untuk rajanya. Wa qala akhar, dan berkata pemuda yang lain, inni arani ahmilu fawqa ra'si, sesungguhnya saya melihat di dalam mimpiku saya membawa di atas kepalaku khubzan, yaitu roti. Jadi dia bermimpi, dia membawa roti di atas kepalanya. Ta'kulu tayru minhu, dan di mana burung makan. Jadi dia bawa roti, kemudian burung mendatanginya untuk memakannya.
Nabi ta'wili. Apa takwil dari mimpi kami ini? Kabarkan kepada kami. Dia meminta kepada Nabi Yusuf. Inna naraka minal muhsinin. Karena sesungguhnya kami melihat kamu. Karena dia sudah lama bersama Nabi Yusuf. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang baik. Orang-orang yang hasan. Akhirnya dia ditakwilkan. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf mengatakan, saya tidak menginginkan mentakwilkan mimpi kalian. Karena salah satu di antara kalian akan mendapatkan keburukan. Dan saya akan takwilkan mimpi kalian setelah ada bukti nyata bahwasanya takwil saya benar. Akhirnya dikabarkanlah mereka bahwa hari ini makanan yang dia akan makan, makanan paginya, itu makanan kerajaan. Mereka semuanya tertawa. Satu penjara menertawai Nabi Yusuf alaihissalam, mengatakan bagaimana mungkin orang yang di penjara makan makanan kerajaan. Makanannya makanan enak-enak. Mereka tidak percaya. Ternyata Sulekha dari istri raja, istri Butifar, mengirimkan makanan untuk Nabi Yusuf. Karena sebelumnya Sulekha datang mencambuk Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf ketika didengar oleh Sulekha, ternyata di penjara semakin bagus, semakin tenang, semakin aman. Sulekha akhirnya sakit hati, mengatakan, saya memasukkan Yusuf ke dalam penjara bukan untuk menjadikan penjara yang menakutkan ini menjadi aman. Akan tetapi saya mau dia disiksa. Akhirnya Sulekha membayar penjaga. Akhirnya Nabi Yusuf diderah, dipukul, memakai pukulan seperti kayak kalau kita ekor ikan pari, itu Nabi Yusuf dipukul 100 kali cembukan. Akhirnya Sulekha sakit sendiri. Karena dia sangat cinta kepada Nabi Yusuf, akhirnya dia sakit sendiri. Untuk membalas setelah dia membayar mencambuk Nabi Yusuf, tanda maafnya dia mengirimkan makanan yang terbaik yang ada di kerajaan. Akhirnya Nabi Yusuf ketika mentakwilkan mimpi dua orang ini, sebelum ditakwilkan, dia mengabarkan bahwasanya akan ada makanan pagi kita, makanan kerajaan. Akhirnya satu penjara tertawa dan tidak percaya. Ketika datang makanan, salah satu dari orang yang di penjara yang bersama Nabi Yusuf mengabarkan kepada penjaga penjara bahwa kita akan memakan ini. Akhirnya ternyata benar. Setelah itu, setelah mereka makan, mereka ditakwilkan mimpinya sebagaimana takwil mimpi di dalam ayat 41. Jadi takwil mimpinya mereka ini dijawab di dalam Al-Quran di ayat 41. Kata Allah Azza wa Jal, ya sahibas sijni amma ahaduhuma fayaski rabbahu khamra. Adapun salah satu di antara mereka yang memberikan kepada rajanya, yaitu memeraskan anggur untuk dijadikan khamar. Wa ammal akhar fayuslabu fata'kulut tayr min ra'si. Adapun salah satunya, artinya ini yang tadi bermimpi memeraskan raja anggur, dia akan mendapatkan kedudukannya kembali. Karena memang dia dulu pemberi minuman raja. Akhirnya artinya keputusan yang akan diputuskan oleh raja, dia kembali menjadi orang pemberi minuman raja secara khusus. Adapun yang satu, kata Nabi Yusuf alaihissalam, wa ammal akhar fayuslabu fata'kulut tayru min ra'si. Adapun yang satu, dia akan disalib dan dimakan. Artinya kalau disalib, dia akan mati. Kalau mati menjadi bangkai, maka datang burung memakan dagingnya. Itulah tadi takwilnya. Dia ada roti di kepalanya dan datang burung memakan roti tersebut. Roti inilah dibandingkan dengan bangkai badannya dan burung itu memakan badannya. Badannya itu diibaratkan dengan roti. Inilah yang ditakwilkan Nabi Yusuf alaihissalam. Qudiyal amr alladhi fihi tastafiyan. Sungguh telah ditetapkan bahwasanya apa yang saya takwilkan ini betul-betul akan terjadi. Maka dari itu Nabi Yusuf takwilkan kembali bahwa kalian akan bebas setelah 3 hari. Dan ketiga hari akhirnya salah satu yang mau disalib ini sakit, gemetar. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa dia akan disalib. InsyaAllah ta'ala
kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya apakah betul takwil Nabi Yusuf ini karena dia akan dibebaskan, dan salah satu dari pemuda ini juga menjadi sebab kebebasan Nabi Yusuf di hari kemudian. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.